Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang rotasi dan dilatasi, di mana pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana proses mendapatkan aturan pada rotasi dan dilatasi. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal-soal yang berkenaan dengan rotasi dan dilatasi. Oke, untuk yang pertama adalah tentang rotasi. Rotasi dengan pusat O 0,0 dengan sudut putar 225 dapat dinyatakan dengan matriks. Oke, di sini sudah dinyatakan dalam bentuk umumnya, yaitu matriksnya adalah cos alpha min sin alpha ya, kemudian sin alpha cos alpha. Maka kalian tinggal substitusikan bahwa pusatnya 0,0 lalu sudutnya 225, berarti cos 225 min sin 225 kemudian sin 225 dan cos 225. Oke, kalian gunakan 225 itu 180 plus 45 ya. Berarti ada di kuadran ketiga. Nah, nilai cos di kuadran ketiga negatif. Berarti min cos 45. Begitupun sinus negatif ya. Min sin 45. Kemudian min sin 45 dan min cos 45. Sehingga nilai matriksnya adalah 45 itu untuk sin dan cos sama ya, setengah akar 2. Jadi min setengah akar 2, min ketemu min jadi plus, setengah akar 2, min setengah akar 2, dan min setengah akar 2. Sehingga matriksnya adalah min setengah akar 2, setengah akar 2, min setengah akar 2, min setengah akar 2. Jadi yang E. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, diketahui alfa 0 sampai 90, tangan alfa 0,75, matrik yang bersesuaian dengan rotasi pusat O 0,0 dan sudut putar sebesar 2 alfa. Searah putar jarum jam. Oke. Searah putar jarum jam, perhatikan. Berarti ini nilai sudutnya negatif. Gitu ya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Oke, tangan alfa 0,75 itu berarti 3/4. Ini sisi depan, ini sisi samping. Berarti sisi miringnya adalah triplenya 345 ya. Maka kalian dapatkan dulu nilai sinusnya. Nilai sinus itu D per mi. Berarti 3/5. Dan kosinusnya berarti sa per mi. Berarti 4/5. Nah, yang diminta adalah sin 2 alfa. Berarti sinus 2 alfa itu ingat 2 sin alfa cos alfa. Maka nilai sudutnya adalah nilainya adalah 2 kali 3/5 kali 4/5. Berarti 6 kali 4 24 ya. 5 kali 5 25. Kemudian cos 2 alfa. Cos 2 alfa itu kalian bisa gunakan sin, bisa gunakan cos ya. Kalau cos berarti 2 cos kuadrat alfa min 1. Berarti 2 kali 4/5 kuadrat dikurangi 1. 16 kali 2, 32. 5 kuadrat 25. Satunya nyatakan dalam 25/25. Sehingga 32 dikurangi 25 itu 7 ya. 7/25. Oke, berarti matriksnya adalah, karena dia searah jarum jam, berarti cos min 2 alfa min sin min 2 alfa, kemudian sin min 2 alfa, dan cos min 2 alfa. Oke, ingat bahwa untuk cos itu tidak berubah, tapi untuk sin berubah ya. Sin min alfa adalah min sin alfa.
Sedangkan untuk cos min alfa tetap ya, sama dengan cos alfa. Nah, sehingga yang ini berubah jadi cos alfa tetap ya. Ini berarti jadi positif. Sin 2 alfa, yang ini min sin 2 alfa, ini tetap cos 2 alfa. Nah, tinggal disubstitusikan aja. Berarti nilainya adalah cos 2 alfa 7 per 25, sin 2 alfa 24 per 25, min sin 2 alfa berarti min 24 per 25, cos 2 alfa 74 per 7 per 25. Nah, sehingga 1/25-nya dikeluarkan, maka tinggal 7, 24, min 24, 7 ya. Jadi 1/25, 7, 24, min 24, 7. Berarti yang B ya. Nanti ya. Jadi kata kuncinya ada di sinus dari minus suatu sudut berarti sama dengan min sin sudut, cos minus sudut tetap sama dengan cos sudut itu. Oke? Kita lanjutkan. Matrik min 1, min setengah akar 3, setengah akar 3, min setengah bersesuaian dengan rotasi pusat 0, dan sudut putar. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah sudut putarnya. Maka kita tahu tadi sin alfanya berarti setengah akar 3 ya. Dan cos alfanya berarti min setengah. Maka kalau sin positif, cos negatif, ini hanya mungkin di kuadran kedua ya. Karena sinnya positif, cosnya negatif. Nah, berarti kalau kuadran kedua, nilai alfanya adalah kalau sinus setengah akar 2 itu 60 ya. Berarti 180 min 60. Maka sudutnya adalah 120 ya. Jadi sudutnya adalah 120. Oke? 120. Karena di kuadran kedua. Bisa dilanjutkan? Oke. Diketahui segitiga ABC dengan A 4,2, B 10,4, C 7,9. Segitiga tersebut diputar dengan pusat O 0,0 dan sudut putar min 90 derajat. Berarti searah jarum jam ya. Menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Koordinat titik berat segitiga A aksen, B aksen, C aksen tersebut adalah oke. Berarti kita tentukan dulu bayangannya secara umum gitu kan. Berarti X aksen, Y aksen. Sudutnya adalah min 90. Jadi cos min 90, min sin min 90, kemudian sin min 90, cos min 90 ya. Ini kali titik awalnya. Jadi matriks rotasinya adalah cos 90 itu 0, sin min 90 min, ketemu min jadi plus, ini berarti min 1, yang bawah juga sama 0. Nah, kita langsung aja titik ABC-nya dijadikan dalam sebuah matriks. Jadi A adalah 42 ya, kan X ya ke bawah ya, berarti nyusunnya B-nya 10, 4, C-nya 7, 9. Jadi sekaligus. Nah, perhatikan cara mengalikannya. 0 kali 4 ditambah 1 kali 2 ya. Gitu ya. Berarti 0 ditambah 2 langsung ya. Berarti 2. Kemudian 0 kali 10 ditambah 1 kali 4. Ini untuk yang B. 0 kali 10 tambah 1 kali 4 berarti 4. 0 kali 7 tambah 1 kali 9 berarti 9. Itu untuk yang X. Kemudian, jadi ini baru X aksen. Lalu Y aksennya, min 1 kali 4 tambah 0 kali 2 berarti min 4. Min 1 kali 10 tambah 0 kali 4 berarti min 10. Min 1 kali 7 tambah 0 kali 9 berarti min 7. Nah, ini berarti sebagai A aksen. Ini sebagai B aksen. Dan ini sebagai C aksen. Nah, sehingga titik berat. Kalau titik berat itu berarti unsur-unsur dari titik pada segitiga ABC tinggal dibagi 3 ya. Jadi tinggal jumlah bagi 3. Jadi misalkan XA aksen ditambah XB aksen ditambah XC aksen.
Nah, itu dijumlah dibagi 3. Begitupun yang ordinatnya. YA aksen ditambah YB aksen ditambah YC aksen dibagi 3. Nah, kalian tinggal substitusikan. X A aksen berarti 2, XB aksen berarti 4, XC aksen berarti 9, jumlah bagi 3. Begitupun yang YA aksen berarti minus 4, YB aksen minus 10, YC aksen minus 7, dibagi 3 gitu kan. Langsung 6 tambah 9, 15 bagi 3 berarti 5. Min 14 berarti min 21. Dibagi 3 berarti min 7. Jadi jawabannya min 5, min 7. 5, min 7. Jadi yang D. Bisa dimengerti ya? Jadi titik berat itu tinggal dijumlah dibagi 3. Baik absis maupun ordinatnya. Karena diminta bayangan ya berarti yang bayangan. Oke, kita lanjutkan. Titik A, B dirotasi dengan pusat 0,0 dan sudut putar 2,7. Petanya adalah A aksen min 2, min 4. Berapakah AB? Oke. Jadi di sini aksennya berarti sudah dapat duluan ya. Jadi aksennya berarti minus 2, minus 4. Sedangkan rotasinya 270. Jadi cos 270 min sin 270 sin 270 kemudian cos 270. Titiknya AB gitu kan ya. Cos 270 itu berarti kan 270 itu kalian bisa gunakan 180 plus 90. Ingat ya. Berarti ini 0. Ini negatif jadi 1. Ini min 1, ini 0 ya. Jadi 270 itu sama dengan min 90 lah. Seperti yang tadi ya. Ini AB. Berarti dikalikan aja. 0 tambah B berarti B. Min A tambah B berarti min A. Nah ini berarti A dan B-nya sudah ketahuan. Berarti B sama dengan minus 2. Berarti A sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah A ditambah 2B. Berarti 4 ditambah 2 kali min 2. 4 dikurangi 4 berarti 0 ya. Jadi nilainya adalah 0. Bisa ngerti ya? Jadi kalian bisa gunakan 270. Bisa juga gunakan min 90 derajat. Karena ada relasi. Oke, berikutnya. Rotasi RO, alfa memetakan titik 26, min 13 ke titik 29, min 2. Dengan demikian nilai tangan 2. Oke, berarti kita harus cari nilai sin cosnya ya. Jadi ini adalah bayangannya berarti 29 minus 2. Sedangkan rotasinya cos min sin cos. Kemudian sudutnya nilai titik awalnya 26 min 13 ya. Nah, kalian kalikan aja. Berarti 26 cos alfa ditambah 13 sin alfa ya. Yang bawah 26 sin alfa dikurang 13 cos alfa. Nah, ini sama dengan 29 min 2. Nah, tinggal di substitusi eliminasi aja. Kalian susun. Cos saya letakkan di depan. Jadi 26 cos alfa, 13 sin alfa sama dengan 29. Berarti min 13 cos alfa sama dengan ditambahkan berarti ini 65 sin alfa. Ditambahkan berarti 29 dikurangi 4 ya, atau ditambah min 4 berarti 25. Oke, berarti sin alfanya dapat 25/25.
65. Bagi 55, bagi 5, 13. Oke, sin sudah dapat. Nah, sin itu kan apa yang ditanya Tan ya? Sin itu adalah D per mi. Berarti sanya triple. 5, 13 berarti 12. Dengan demikian, tangan alfa dapat. Rumusnya D per sa ya. D per sa berarti 5 per 12. Oke. Nah, dengan demikian tangan 2 alfa adalah rumusnya 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Berarti hasilnya adalah 2 kali 5 per 12 dibagi 1 min 5 per 12 kuadrat. Nah, berarti kan per 144 ya. Kalikan aja per 144. Biar hilang penyebutnya. 2 kali 5 per 12 kali 144 berarti 10 kali 12 ya. 120. 144 kali 1, 144. 25 dibagi 144 kali 144 berarti 25. Jadi nilainya adalah 120 per 100 berapa tuh? 19 ya. 119. Jadi jawabannya 120 per 119. Bisa dimengerti ya? Jadi gunakan sudut rangkap tangan 2 alfa, 2 tan alfa per 1 min tan alfa. Sinnya didapat dengan cara dieliminasi atau cosnya juga boleh. Kemudian baru tangannya. Gitu ya? Boleh cari cos, boleh cari sin. Oke, itu nomor 6. Berikutnya rotasi. Suatu rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar alfa memetakan 10,15 ke titik min 6,17. Bila titik P min 30,20 dirotasikan terhadap rotasi yang sama menghasilkan titik OK. Berarti kita harus mencari rotasinya dulu ya. Seperti yang tadi, memetakan berarti titik asalnya 10,15 ya. Jadi titik asalnya 10,15, titik petanya berarti min 6,17. Berarti ini 10, 15, memetakan, oh salah. Oke, jadi hasil petanya adalah min 6, 17 oleh cos dulu ya. Cos alfa min sin alfa cos alfa kali cos alfa min sin alfa cos alfa kali titik asalnya berarti 10, 15 ya. Tinggal dikalikan aja. 10 kali cos alfa berarti 10 cos alfa. Min sin alfa kali 15 berarti min 15 sin alfa. Kemudian 10 sin alfa. Kemudian ditambah 15 cos alfa. Oke. Seperti yang tadi berarti 10 cos alfa min 15 sin alfa sama dengan min 6. Saya susun ya. Berarti 15 cos alfa plus 10 sin alfa sama dengan 17. Oke, kita mau mengeliminasi apa nih? Sinus, berarti tadi kan cos ya. Berarti kita eliminasi kali 2. Ini kali 3 ya. Biar sama-sama 30. Berarti kali 2 berarti 20. Cos alfa kali 2 berarti min 30. Sin alfa kali 2 berarti min 12. Kali 3 berarti 45. Kali 3 berarti plus 30. Sin alfa kali 3 berarti 51. Ditambahkan ya, bukan dikurang. Karena yang mau dieliminasi sinus. Sinusnya habis. Tambahkan berarti 65. Cos alfa
tambahkan berarti 51 kurangi 12. Berarti berapa tuh? 39 ya. 39 ya. Ya, 39 berarti cos alfanya adalah 39 dibagi 65. Dibagi 13, 3 dibagi 13, 5 ya. Itu cos. Berarti sinus bisa dicari. Sinusnya adalah, substitusikan aja ya. Berarti 10 kali 3/5 min 15 sin alfa sama dengan minus 6. Min 15 sin alfa. Ini pindah kanan. Berarti 6 juga ya. Jadi minus 12. Berarti sin alfa adalah 12/15 bagi, sama ya. Jadi atau bisa juga karena sinusnya sudah ada 3/5 berarti cosnya bisa juga didapatkan. Atau di substitusi seperti yang ini. Berarti kesimpulannya yang ditanya adalah P aksen oleh rotasi cos alfa berarti 3/5 min sin alfa berarti 4/5 sin alfa berarti 4/5 cos alfa 3/5. Titiknya yang diminta adalah min 30 20 kan itu ya. Tinggal dikalikan aja. 3/5 kali min 30 berarti min 18 ya. Kemudian min 4/5 kali 20 berarti min 16. Yang ini juga sama. Berarti min 24 ya. Kemudian ini berarti 3 kali 4, 12 ya. Plus 12. Maka hasilnya berarti min 34. Yang bawah berarti min 12. Nah itu P aksen. Jadi min 13, min 12. Bisa dimengerti ya? Ya, jadi dicari dulu. Kalau sudah dapat cos, sebenarnya sin alfa sudah bisa didapatkan dengan menggunakan perbandingan 3/5 berarti sinnya 4/5 ya. Atau disubstitusikan ke persamaan juga boleh. Oke? Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang rotasi kurva ya. Garis Y sama dengan 3x-8 dirotasi dengan pusat O 180 derajat. Persamaan petanya adalah oke. Sama sebenarnya seperti yang tadi. Kalau kalian sudah paham rumusnya langsung, kalau enggak ya substitusikan aja. Cos 180 min 1 sin 180 0 cos 180 min 1. Gitu ya. Berarti kan kalikan XY maka didapat min X tambah 0 berarti min X, 0 tambah min Y berarti min Y. Nah, dengan demikian kalian bisa menentukan X adalah min X aksen, begitupun Y adalah min Y aksen. Sehingga didapatkan dari persamaan Y sama dengan 3X min 8 menjadi min Y aksen sama dengan 3 min X aksen dikurangi 8. Kalikan negatif berarti Y aksen 3X plus 8. Kan? Jadi jawabannya Y sama dengan 3X plus 8. Nah itu berarti hasil bayangannya. Bisa ya? Jadi tinggal diambil petanya. Kalau sudah tahu matriksnya untuk rotasi 180 langsung. Kalau enggak ya pakai rumus umum tadi. Cos alfa min sin alfa cos alfa. Oke berikutnya. Parabola Y sama dengan X min 3 kuadrat ditambah 6 dirotasi dengan pusat O 0,0 sudut putar setengah pi. Maka petanya oke. Sama seperti yang tadi. Jadi cari dulu X aksen Y aksen. Kalau petanya 90 cos 9 ini kan 90 ya. 90 derajat. Cos 90 itu 0. Min 90 itu 1. Jadi min 1 1 0. Kalikan XY 0 tambah min Y berarti min Y. X tambah 0 berarti X. Berarti kita dapatkan bahwa Y itu min X aksen ya. Nah X itu adalah Y aksen. Dengan demikian tinggal disubstitusikan aja. Jadi Y sama dengan X min 3 kuadrat ditambah 6. Y nya substitusikan dengan min
X aksen, X-nya ganti dengan Y aksen min 3 kuadrat plus 6. Nah, berarti kalau sudah ada langsung aja. Berarti min X sama dengan Y min 3 kuadrat tambah 6. Kalau nggak ada, lihat opsinya aja. Yang E ya. Oke, itu nomor 9. Berikutnya, jika titik 2,4 dirotasi pada titik A, 4,6 dengan sudut putar 60, maka hasilnya adalah oke, berarti di yang di sini berarti ini maksudnya pusat ya. Ini pusat rotasi. Berarti kalau ada pusatnya maka kalian gunakan rumus demikian ya. Jadi min pusat X aksen min 4, Y aksen min 6. Gitu ya. Cosnya 60. Berarti cos 60 min sin 60, sin 60, cos 60. Kalikan. Titiknya sudah ada. Berarti 2 kurangi 4. Kemudian 4 dikurangi 6. Maka X aksen, Y aksen. Gitu ya. Dikurangi 4. X aksennya, Y aksennya kurangi 6. Nah, cos 60 itu kan setengah. Min sin 60 itu setengah akar 3. Berarti ini setengah akar 3 juga. Yang ini setengah juga. Kalikan 2 kurangi 4 itu min 2. 4 kurangi 6 itu min 2. Maka kalau dikalikan berarti min 1 ditambah akar 3 ya. Jadi min 1 tambah akar 3. Yang ini min akar 3 dikurang 1. Nah, jadi dengan demikian X aksen, Y aksen berarti tinggal dipindahin 346-nya. 46 ditambah min 1 plus akar 3. Ini min 1. Berarti 6 dikurangi 1, 5 ya. Berarti jadi jawabannya adalah 3 plus akar 3, 5 min akar 3. 3 plus akar 3, 5 min akar 3. Yang E ya. Oke. Kita lanjutkan. Akibat rotasi dengan pusat P 1,2 dan sudut putar setengah pi, titik A mempunyai peta A aksen 3,7. Koordinat titik A tersebut adalah, oke, pusatnya sudah ada. Berarti 3 dikurangi 1, 7 dikurangi pusatnya ya, 7 dikurangi 2. Kemudian cos setengah pi min sin setengah pi, sin setengah pi, cos setengah pi. X min 1, Y min 2. Gitu ya. Ini berarti 3 kurangi 1, 2. 7 kurangi 2, 5. Cos setengah pi itu 90 berarti 0 ya. Sin 90 itu 1 berarti min 1, 1, 0. Kalikan X min 1, Y min 2. Oke, dikalikan 0 kali X min 1, 0. Min 1 kali Y min 2 berarti 2 min Y. Ini juga sama. X min 1 tambah 0 ya. Jadi kesimpulannya, maka 5 itu X min 1. Berarti X sama dengan 6. Lalu 2 itu 2 min Y. Nah, berarti Y-nya adalah harus 0. Jadi koordinat titik A adalah 6,0. Berarti asalnya 6,0. Oke, bisa dimengerti ya? Tinggal disubstitusikan aja ke rumus rotasi yang sudah ada. Oke, pada segitiga ABC dengan A min 1, 2, B 3,2, C 3,1 oleh transformasi R 2,1, 90. Artinya rotasi dengan pusat 1,2. Oke. Kita gunakan aja X aksen. Ya, aksennya ini. Oke. Jadi kita gunakan rumus umum. X aksen min 2 pusatnya ya. Y aksen min 1 pusatnya. Cos 90 itu 0 ya. Min sin 90 berarti min 1. Sin 91. Cos 90 0. Kemudian ini A. Ini B.
Ini C ya, langsung saja. A-nya itu min 1, berarti dikurangi 2. Kemudian 2 dikurangi 1. B-nya 3 dikurangi 2, 2 kurangi 1. C-nya 3,1 berarti 3 kurangi 2. Kemudian min 1 kurangi 1. Jadi hasilnya 0 min 1, 1, 0. Berarti kalikan min 3, 1, 1, 1, 1 min 2 gitu ya. Kalikan berarti 0 tambah min 1. Min 1, min 3 tambah 0 min 3. Nah, ini min 1 ya. 0 tambah min 1. Min 1, min 3 tambah 1 min 3. 0 tambah min 1 berarti min 1. 1 tambah 0 berarti 1. 0 tambah 2 berarti 2. 1 tambah 0 berarti 1. Oke. Berarti X aksennya, X aksen, Y aksennya. Jadi 21-nya tinggal ditambahkan aja ya. Jadi min 1 tambah 2. Min 3 tambah 1. Ini juga sama. Min 1 tambah 2. 1 tambah 1. 2 tambah 2. 1 tambah 1. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 1 minus 2 ini A aksen ya. Kemudian 1, 2 ini berarti B aksen. 4, 2 ini berarti C aksen ya. Jadi 1 min 2. 1, 2 dan 4, 2. Yang D ya jawabannya. Oke. Kita lanjutkan. Parabola X kuadrat min Y plus 2 dirotasi oleh R 1,5 dengan sudut min 90. Mempunyai peta persamaannya. Oke. Berarti ini X aksennya dikurangi pusatnya 1. Y aksennya dikurangi pusatnya 5. Sudutnya min 90 ya. Cos min 90 0. Sin min 90 min 1 jadi 1. Min 1 0. Kemudian X min 1, Y min 5. Tinggal dikalikan. 0 tambah Y min 5. Berarti Y min 5. Min 1 kali X min 1 berarti min X plus 1 ya. Jadi dengan demikian X aksen min 1 adalah Y min 5. Berarti Y adalah X aksen plus 4 ya. Kemudian Y aksen min 5 adalah min X plus 1. Maka X adalah tinggal pindah ya. Min Y aksen plus 6. Nah tinggal disubstitusikan. Jadi yang tadinya X kuadrat min Y plus 2 sama dengan 0. Menjadi min Y aksen plus 6 kuadrat ya. Min X aksen plus 4 tambah 2 sama dengan 0. Berarti Y aksen kuadrat min 12 Y aksen plus 36 min X aksen min 4 plus 2 sama dengan 0. Berarti Y kuadrat min 12Y min X 36 kurangi 4 32 tambah 2 berarti 34 ya. Jadi jawabannya adalah Y kuadrat min 12Y min X plus 34. Yang E. Gitu ya. Kita lanjutkan. Karena suatu rotasi dengan pusat P, A, B dan sudut putar min 270, titik A 8,6 dipetakan ke titik A aksen 11,7. Dengan demikian A plus B kali A min B berapa? Oke. Jadi di sini aksen berarti 11. 7 ya, dikurangi pusatnya AB. Rotasinya 270. Jadi min 270 itu sama dengan rotasi 90 ya. Cos 90 0, min 90 sin 91 jadi min 1 1 0 ya. Kemudian titiknya 8. Min A
kemudian min 6, min B. Kalikan 0 ditambah 6 tambah B, kemudian 8 min A ditambah 0. Jadi dengan demikian 11 min A sama dengan 6 tambah B, berarti 5 sama dengan A plus B. Dan yang kedua 7 min B sama dengan 8 min A. Berarti A min B sama dengan 1. Jadi dengan demikian A plus B kali A min B adalah 5 kali 1. Berarti 5 ya. Oh, yang ditanya A plus B berarti ya. 5 itu adalah A plus B. Bisa dimengerti ya? Karena A min B-nya 1. Berikutnya, diketahui segitiga ABC dengan A 2,2, B 6,0, dan C 6,5. Besar sudut BAC adalah alfa. Bila segitiga tersebut ditransformasikan terhadap A, alfa, maka koordinat petanya berapa? Oke. Berarti BAC, kalau kita lihat A dan B itu segaris ya. Ya, jadi A 2,2 B ya, jadi A dan B segaris, B-nya 6,2 ya. Kemudian C-nya berarti di atasnya nih. Berarti siku-siku ya. C-nya 6,5. Berarti 2 ke 6 itu 4. 5 ke 2 itu 3 ya. Nah ini sudutnya. Nah berarti kita bisa mendapatkan nih. Sinnya itu berarti 3, 4, 5 ya. Sinnya itu berarti. Sedangkan cosnya adalah 4/5 ya. Oke, berarti X aksen, Y aksennya kurangi 2 ya. Sudutnya berarti cos, berarti 4/5 min sin, 3/5 sin, 3/5 cos, 4/5 kali A-nya berarti 2,2 ya. 2 dikurangi 2. Kemudian ini A. Kemudian B-nya 62. Berarti 6 kurangi 2. 2 kurangi 2. C-nya 65. Berarti 6 kurangi 2. 5 kurangi 2. Maka berarti 45 min 35. 35. 45 ya. Ini berarti 00, 40, 43 ya. Oke, langsung aja berarti 0 tambah 00, 0 tambah 00. Terus 16/5 tambah 0 berarti ini 16/5 ya. 12/5 tambah 0 ini berarti 12/5. Terus yang ini 16/5 tambah 16/5 tambah 9. Berarti 7/5, ya kan? Kemudian 12/5 tambah 12/5 berarti 24/5. Nah, itu adalah titik bayangannya belum dikurangi pusatnya ya. Berarti X aksen Y aksennya adalah tinggal tambahin 2 aja. Tambahin 2 berarti 22. Tambahin 2 itu 10 ya. Berarti 26/5 berarti 22/5. Tambahin 10 17/5 tambahin 10 34/5 gitu ya. Ini A aksen, B aksen, C aksen. Jadi A aksennya 22 26/5 22/5 17/5 34/5. Jadi yang A. Gitu ya. Oke, itu untuk rotasi ya. Nanti kita akan lanjutkan ke dilatasi. Tonton terus video ini dan transformasi geometri untuk latihan dilatasi pada video berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.